Delightful. Berlamont terkat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Film kita kali ini berjudul Dungeons and Dragons Honor Among Thieves yang rilis tahun 2023. Film ini bercerita tentang sekelompok pencuri dan sekelompok petualang yang melakukan pencurian untuk mengambil sebuah barang peninggalan dan melawan seorang penyihir kuat. Namun keadaan menjadi serba salah karena beberapa dari mereka ditangkap. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan keadaan sebuah penjara di tengah hamparan salju. Di dalam salah satu penjara terdapat dua orang tahanan bernama Edgin dan juga Holda. Mereka berdua telah dipenjara selama kurang lebih 2 tahun dan akan menjalankan sebuah persidangan untuk mempertimbangkan masa tahanan mereka, di mana Edgin dan Holda mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan terhadap diri mereka masing-masing, yang mana akan ada kemungkinan bisa meringankan hukuman mereka. Di saat persidangan, Edgin menceritakan tentang sejarah hidupnya, di mana dulunya Edgin bekerja sebagai penjaga perdamaian dan ia selalu membela kebenaran. Namun ketika Edgin menangkap salah satu penyihir jahat, tapi penyihir tersebut malah berhasil kabur dan membalaskan dendamnya kepada Edgin dengan membunuh istrinya. Beruntung sebelumnya sang istri telah menyembunyikan anak perempuan mereka yang bernama Kira, sehingga membuat Kira selamat dari penyihir itu. Hari-hari Edgin berikutnya pun sangat sulit karena kematian istrinya. Edgin pun mengurus anaknya sendirian yang membuat dirinya sangat frustasi. Namun di saat rasa frustasi itu muncul, Edgin malah bertemu dengan Holga yang mau membantu Edgin dalam mengurus Kira, hingga membuat Holga begitu sangat dekat dengan anak Edgin. Pada suatu hari, Edgin dan Holga mulai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga terpikir oleh mereka untuk menjadi pencuri. Namun mereka memiliki prinsip, yaitu hanya mencuri dari mereka yang kaya raya dan tidak akan melukai orang lain. Edgin dan Holga tidak sendirian dalam melakukan aksi pencurian tersebut. Mereka ditemani 2 orang teman lain, yaitu Simon si penyihir amatir dan juga Forge sang penipu. Suatu ketika Forge membawa Edgin, Holga dan juga Simon untuk diperkenalkan kepada seorang penyihir bernama Sofina. Di mana saat itu Sofina menyarankan kepada Edgin dan yang lainnya untuk mencuri di benteng Harper, di mana di sana terdapat berbagai macam barang antik ajaib yang sangat berharga. Awalnya Edgin tidak mau mengikuti rencana tersebut, tapi Forge mengatakan kepada Edgin jika di dalam benteng itu terdapat sebuah tablet kebangkitan yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati, dan membuat Edgin akhirnya menyetujui rencana itu lantaran Edgin berniat menggunakan tablet kebangkitan tersebut untuk membangkitkan kembali istrinya yang telah tiada. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk ke dalam benteng dan mencuri beberapa harta di dalamnya. Edgin pun sempat mengambil tablet kebangkitan yang ingin ia cari. Namun saat melakukan pencurian di benteng tersebut, keberadaan mereka pun akhirnya diketahui, yang membuat mereka dikepung beberapa prajurit. Saat akan melarikan diri, Sofina tidak sengaja membuat sebuah sihir memperlambat waktu. Tapi sihir itu malah membuat Holga terperangkap di dalamnya. Edgin yang melihat hal tersebut pun berusaha untuk menyelamatkan Holga. Namun Edgin malah ikut terperangkap di dalam sihir itu, sementara Sofina, Forge dan juga Simon berhasil kabur. Sebelum Edgin terperangkap sepenuhnya, ia sempat memberikan tablet kebangkitan kepada Forge dan meminta Forge untuk menjaga Kira, hingga akhirnya Edgin benar-benar terperangkap di dalam sihir Sofina dan membuat ia serta Holga ditangkap. Setelah Edgin selesai menceritakan tentang sejarah dirinya, ia dan Holga pun kabur dengan menaiki elang besar yang merupakan hakim di persidangan tersebut dan baru saja datang. Edgin dan Holga akhirnya berhasil melarikan diri dari penjara itu dan berniat pergi menemui Kira di rumahnya, tapi mereka hanya menemukan rumah yang sudah lama kosong.
Edgin dan Holga pun pergi ke sebuah bar untuk minum dan tidak sengaja melihat sebuah selebaran di mana kini Forge telah menjadi raja di Neverwinter. Karena hal itu, Edgin bergegas menuju Neverwinter untuk menemui Kira. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Edgin dan Holga sampai di istana Neverwinter dan bertemu dengan Kira serta Forge yang selama ini merawat Kira. Di pertemuan tersebut, Edgin dan Holga terkejut lantaran Forge menjadikan Sofina sebagai penasihatnya. Seperti yang diketahui, Sofina adalah orang yang menyebabkan Edgin dan Holga tertangkap. Dan tidak disangka, ternyata Forge dan Sofina sejak awal telah merencanakan hal tersebut. Forge juga tidak mau memberikan tablet kebangkitan yang dulu dititipkan Edgin kepadanya, dan Forge menahan Edgin dan juga Holga. Forge yang telah mengasuh Kira selama Edgin ditahan pun mempengaruhi Kira dengan mengatakan bahwa ayahnya tidak peduli dengan Kira dan hanya mementingkan kekayaan. Forge juga berbohong kepada Kira bahwa Edgin telah pergi setelah diberikan tablet kebangkitan. Hal itu pun membuat Kira yang telah dipengaruhi oleh Forge pun membenci ayahnya sendiri, yaitu Edgin, dan tidak ingin tinggal kembali bersama Edgin. Sementara itu, Sofina memerintahkan agar Edgin dan Holga dibunuh. Saat dibawa ke ruang tahanan dan akan dieksekusi, Holga mencoba mengulur waktu sebelum siap melakukan penyerangan, dan saat pisau diayunkan untuk memenggal kepalanya, Holga berhasil menghindar. Edgin dan Holga terlibat perkelahian dengan beberapa prajurit hingga sampai akhirnya mereka berdua bisa melarikan diri dari tempat itu. Singkat cerita, kini Edgin dan Holga sedang merencanakan bagaimana cara untuk merebut kembali tablet kebangkitan dari tangan Forge dan membuat Kira bisa mempercayai Edgin kembali. Untuk menjalankan rencana tersebut, mereka membutuhkan beberapa tim. Edgin dan Holga menemui Simon yang sedang melakukan pertunjukan sihirnya. Namun apesnya, Simon ketahuan mencuri barang-barang penonton saat melakukan pertunjukan yang membuat para penonton mengejarnya. Simon pun berhasil diselamatkan oleh Edgin dan Holga. Setelah itu, Simon membawa Edgin dan Holga untuk menemui Dorik, yaitu manusia yang bisa berubah bentuk seperti beberapa hewan, dan merekrutnya menjadi tim mereka. Di mana Dorik juga memiliki dendam kepada Forge lantaran hutan tempat mereka tinggal ditebang secara paksa oleh Forge. Mereka pun kini membentuk tim dan membahas rencana untuk mengalahkan Forge dan mengambil kembali tablet kebangkitan. Di sisi lain, Sofina berbicara dengan seseorang yang disebut Sastam. Diketahui bahwa Sofina adalah penyihir merah dan Sastam merupakan ketua sekaligus guru dari semua penyihir merah. Singkat cerita, Forge datang dan meminta Sofina untuk bergabung bersamanya, menjelaskan tentang lemari besi yang akan mereka gunakan untuk menyimpan semua harta kemenangan hasil dari pertandingan besar, yaitu Haiksun yang akan diadakan beberapa hari lagi. Beberapa saat kemudian, Sofina menyadari keberadaan Dorik yang saat itu merubah wujudnya menjadi seekor lebah. Sofina pun menyerang Dorik, namun Dorik berhasil menghindari serangan Sofina dan kejaran para prajurit dengan berubah bentuk menjadi beberapa binatang. Singkat cerita, kini Dorik pun sudah bersama dengan Edgin, Holga, serta Simon. Dorik menjelaskan kepada timnya bahwa di istana Neverwinter ada sebuah lemari besi yang disegel dengan sihir Mordekainen yang merupakan sihir terkuat dan tidak bisa ditembus, dan Dorik juga memberitahukan bahwa Sofina adalah penyihir merah. Simon yang merupakan penyihir amatir pun merasa tidak mampu untuk mengalahkan Sofina. Ia menyarankan untuk mencari helm disjunction, yaitu helm yang bisa menonaktifkan sihir-sihir terdekat. Tapi helm tersebut telah hilang bertahun-tahun lalu, dan meski mereka menemukannya, Simon merasa tidak bisa menggunakan helm itu. Holga ternyata mengetahui tentang helm itu lantaran sukunya pernah berperang untuk mempertahankan helm disjunction. Tapi mereka semua telah tewas di pertempuran. Holga lalu meminta Simon menggunakan sihirnya untuk menanyakan informasi tentang helm tersebut kepada mayat-mayat para pejuang, dan ternyata Simon bisa melakukannya. Akhirnya mereka semua bergegas pergi menuju sebuah pemakaman para nenek moyang Holga untuk menanyakan keberadaan helm disjunction kepada mayat-mayat para pejuang di sana. Sebelum mereka menuju lokasi pemakaman, Holga sempat berhenti untuk mampir ke rumah mantan suaminya yang bernama Marlamin, di mana kini Marlamin telah mempunyai istri baru.
Setelah bertegur sapa kembali, Holga pun berpamitan kepada Marlamin untuk melanjutkan perjalanannya. Dan sebelum pergi, Holga sempat mengambil kembali tongkat jalan yang dulu pernah ia berikan kepada Marlamin. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di tempat pemakaman para pejuang. Mereka memulai menggali kuburan di sana untuk menanyai para mayat-mayat tentang keberadaan helm tersebut. Simon pun mulai membacakan mantra sembari memegang sebuah jimat untuk menghidupkan mayat. Di mana saat mayat mulai hidup, mereka memiliki 5 kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Akhirnya mereka menemukan titik terang bahwa helm disjunction telah diserahkan kepada seorang paladin bernama Seng yang merupakan keturunan Tayan, di mana ia melarikan diri saat penyihir merah merubah pengikutnya menjadi mayat hidup. Berbekal informasi yang mereka dapat, akhirnya mereka mendatangi lokasi di mana Seng tinggal. Seng kini telah menjadi seorang pemimpin yang sangat baik. Ia selalu membantu rakyat saat mereka kesusahan. Edgin, Holga, Simon serta Dorik pun bertemu dengan Seng dan langsung menyampaikan niat mereka, yaitu untuk mengambil helm ajaib dan pergi mengalahkan Ford serta Sofina. Awalnya Seng ragu untuk memberikan helm disjunction lantaran ia mengetahui bahaya yang timbul akibat helm disjunction sangatlah berbahaya. Tapi Seng melihat niat baik dari Edgin dan kawan-kawan yang membuat Seng akhirnya mau memberikan helm disjunction dengan syarat Edgin harus melakukan sumpah bahwa setelah mereka berhasil mengalahkan Forge, maka Edgin akan memberikan semua harta yang ia peroleh untuk semua orang yang ada di desa. Setelah menyetujui persyaratan dari Seng, Seng akhirnya membawa Edgin dan yang lainnya ke lokasi helm disjunction di mana berada di Underdark. Untuk mengambil helm disjunction, mereka harus melewati beberapa rintangan, yaitu makhluk pemakan otak hingga sebuah jembatan yang akhirnya runtuh karena Simon tidak sengaja menginjak sesuatu di pinggir jembatan. Mereka mencoba memikirkan cara lain. Sampai ketika saat Simon melihat Holga yang membawa tongkat jalan yang ia berikan kepada mantan suaminya dulu. Simon mengatakan bahwa itu bukan sebuah tongkat jalan, melainkan tongkat sihir pembuat portal. Mereka semua akhirnya berhasil menyeberang lewat portal yang dibuat Simon dan akhirnya mendapatkan helm disjunction tersebut. Namun perjuangan mereka belum berakhir di mana Edgin dan yang lain dihadang oleh beberapa pasukan Tayan sehingga Seng harus melawan mereka. Saat Seng berhasil melumpuhkan semua Tayan, mereka semua pun berniat kabur tapi mereka malah bertemu dengan seekor naga yang menghuni tempat itu hingga membuat mereka sempat terjebak di jembatan buntu. Tapi lagi-lagi mereka berhasil lolos berkat portal yang dibuat Simon menggunakan tongkat. Singkat cerita, akhirnya mereka semua selamat meski terus menemui jalan buntu, tapi mereka berhasil melewati itu semua karena sihir yang diciptakan oleh Simon. Selanjutnya, Edgin, Holga, Simon, dan Dorik berangkat menuju istana Neverwinter, sementara Seng tidak ikut dan akan kembali ke desanya. Sebelum berangkat, Simon sempat mencoba terhubung dengan helm disjunction di mana di alam bawah sadarnya, Simon bertemu dengan seseorang yang melarangnya untuk memakai helm itu. Dikarenakan ia merasa Simon belum layak untuk memakai helm tersebut. Berkali-kali Simon mencoba memakai helm disjunction dan ia pun terus-terusan gagal. Hal itu pun membuat Simon frustasi karena berpikir semua perjuangan mereka hanya akan berakhir sia-sia. Edgin mencoba meyakinkan Simon dan yang lain agar mereka jangan menyerah begitu saja. Edgin menceritakan mengapa istrinya bisa terbunuh. Hal itu lantaran Edgin yang serakah mengambil harta milik penyihir merah, di mana Edgin tidak mengetahui bahwa semua harta milik mereka telah ditandai oleh penyihir merah, hingga sampai saat penyihir merah bisa melarikan diri dari tahanan, mereka pun membalaskan dendam kepada Edgin dengan membunuh istrinya. Penyihir merah mengetahui lokasi Edgin dari harta yang dulu Edgin ambil. Hal itu pun membuat Holga, Dorik, serta Simon kembali terkuatkan dan dipenuhi semangat kembali. Mereka pun menyusun rencana untuk menyusup ke lokasi harta penyimpanan di istana Neverwinter. Holga mengusulkan agar mereka menyelinap masuk ke dalam istana menggunakan tongkat portal. Namun tongkat portal tidak bisa digunakan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh penggunanya.
Kemudian mereka membeli sebuah lukisan di mana mereka akan memasukkan lukisan tersebut ke kereta harta dan menggunakannya sebagai penghubung untuk membuat portal. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil memasukkan lukisan tersebut ke dalam salah satu kereta yang akan berangkat menuju istana. Sementara itu, di istana Neverwinter, Forge sedang mempersiapkan pertandingan. Suasana di istana pun sangat ramai sehingga Edgin dan yang lainnya kesulitan melewati para penjaga. Dan saat lukisan portal tersebut telah masuk ke dalam berangkas, lukisan itu malah jatuh tertutup sehingga mereka tidak bisa masuk melewati portal yang telah dibuat. Doric membuat rencana dengan membuat lubang di sekitar lukisan agar ia bisa berubah menjadi cacing lalu membalikan lukisan tersebut. Namun lantaran akan memakan sedikit waktu, maka mereka pun berpencar di mana Edgin, Holga, dan juga Simon akan mengelabui para penjaga untuk masuk ke dalam istana. Sesampainya di dalam istana, mereka bertiga kembali berpencar di mana Simon dan Holga akan menyusup masuk ke tempat lukisan, sementara Edgin akan menjemput Kira di kamarnya. Di tengah aksinya, Simon pun secara ajaib berhasil mengoneksikan diri dengan helm yang kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke ruangan harta bersama Holga. Tapi setibanya di ruang harta, mereka tidak menemukan apapun. Karena ternyata Forge berniat memindahkan semua harta di istana ke sebuah tempat lain. Hal itu dikarenakan Forge dan Sofina telah menduga rencana mereka sehingga bisa dengan mudah menangkap Edgin dan yang lainnya. Saat mereka semua ditangkap oleh Forge, Edgin memohon agar dirinya bisa berpartisipasi dalam permainan Haixun yang akan segera diadakan. Lalu karena berpikir mereka tidak akan selamat, Forge pun membiarkan mereka untuk mengikuti permainan tersebut. Di dalam permainan itu, anggotanya tidak bisa menggunakan sihir karena mereka telah dipasangkan sebuah gelang penghilang sihir. Oleh karena itu, mereka harus berjuang sekuat tenaga menghadapi begitu banyak monster yang ada di dalam labirin. Saat permainan dimulai, Forge pun pamit pada Sofina karena ia sebenarnya memperdulikan permainan itu dan berniat kabur membawa semua harta di istana. Sedangkan di sisi lain, Edgin dan teman-temannya yang berada di dalam labirin berhasil melepaskan gelang penghilang sihir dengan menggunakan agar-agar dan berkat kerjasama yang baik, akhirnya mereka berhasil melepaskan diri dan pergi menuju perahu penyimpanan harta. Sampai akhirnya tak lama kemudian Forge datang bersama Kira dan untungnya Edgin dan yang lainnya berhasil meyakinkan Kira bahwa Forge adalah orang jahat. Saat Kira mulai mempercayai Edgin, Forge malah menjadikan Kira sandra. Tapi dengan berbagai cara, Edgin dan yang lainnya pada akhirnya berhasil menyelamatkan Kira dengan melemparkan sebuah kentang ke wajah Forge. Setelah Kira terselamatkan, mereka semua pun menganggap semuanya telah selesai, sehingga mereka bersiap-siap untuk melarikan diri. Tapi di sisi lain, mereka menyadari jika ada bahaya yang jauh lebih besar. Ternyata Sofina sengaja mengatur permainan labirin agar menarik banyak orang untuk datang dan Sofina berniat mengubah semua orang menjadi pasukan mayat hidup. Mengetahui hal itu, Edgin dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana dan menyelamatkan semua orang. Mereka kemudian memancing semua orang agar mengikuti harta yang mereka buang ke sebuah portal. Hal itu pun berhasil dan orang-orang berlari keluar dari stadion permainan sebelum Sofina berhasil menyelesaikan mantranya. Sofina menjadi marah atas hal ini dan menyerang Edgin serta teman-temannya. Satu persatu dari mereka pun memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk melawan Sofina. Tapi Sofina memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat sehingga sangat sulit untuk dikalahkan. Hingga saat Sofina menggunakan sihir penghenti waktu miliknya agar bisa membuat mereka tidak bisa bergerak, tapi akhirnya Simon mampu menguasai sihirnya dan membatalkan mantra penghenti waktu milik Sofina. Simon dan Kira yang memiliki kekuatan tak terlihat pun bekerja sama memasangkan gelang penghapus sihir kepada Sofina yang membuatnya kehilangan kekuatan sihirnya. Namun saat bertarung, Holga ternyata terkena pisau dari Sofina yang membuatnya akhirnya tewas. Karena hal itu, Edgin yang mengingat kembali kebersamaannya serta perjuangan mereka bersama Holga pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan demi bisa menghidupkan Holga kembali.
Dan karena hal itu pula, Raja Neverwinter sebelumnya akhirnya tersadar dan menobatkan Edgin dan yang lainnya sebagai pahlawan kerajaan. Sementara Zheng mengirim Forge ke dalam penjara. Dan di akhir film terlihat Forge yang mencoba melarikan diri dari penjara tapi gagal melakukan aksinya. Dan film pun selesai. Gimana guys? Silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film juga silahkan kalian komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya dari Mimin. Dadah!